program ERPS kalau kita amati yang sampai hari ini bisa saya katakan itu menjadi sangat teknokratik. Nah, padahal dengan situasi ketimpangan struktural itu kalau kita belajar dari berbagai pengalaman negara lain, itu bukan pendekatan teknokratik. Yang harus dilakukan memang pendekatan politik. Itulah yang dilakukan melalui reforma agraria. Ya, jadi suatu tindakan yang dilakukan oleh negara bukan berdasarkan proses teknokratik yang seperti kita lihat sekarang begitu ya. Kalau RAPS itu kalau nggak salah bisa 12 step gitu ya, bisa sampai 6 sampai 1 tahun sampai keluar izin, setelah izin dan seterusnya, itu menjadi impossible. Nah, oleh sebab itu pada saat 2019 kalau nggak salah saya tengah koalisi, bukan koalisi secara formal gitu ya, kerja bareng berbagai organisasi begitu ya, mungkin tidak perlu saya rinci di sini, telah menyusun sebuah konsep paper yang dibayangkan sebagai alternatif. Nah, pada saat itu kami menawarkan bahwa memang reforma agraria sudah pasti harus dengan pendekatan reforma agraria gitu ya. Nah, tapi yang perhutanan sosial ini yang jadi pertanyaan kita, gitu. Apakah memang harus dengan teknokratik seperti sekarang atau bagaimana? Belum lagi ini baru bicara soal distribusinya, belum lagi bicara soal pengembangan penataan usaha. Nah, pada saat itu yang kami tawarkan pada saat itu adalah bagaimana yang 12,7 tadi itu, yang sekarang kalau nggak salah saya peta indikatifnya itu sudah sekitar 13,9 ya. Nah, artinya sebenarnya negara dalam hal ini KLHK sudah punya keinginan baik atau mencadangkan wilayah seluas 13,9 itu yang akan didistribusi. Nah, mengapa ini tidak didistribusi langsung dulu? Baru kemudian para penerimanya ini diminta untuk menggarap. Nah, pada saat itu kami mengusulkan yang 13, atau sisa dari yang belum diberikan izin dengan cara teknokratik itu sudah dijadikan saja menjadi hutan desa. Hutan desa sudah menjadi salah satu nomenklatur di dalam PS itu sendiri. Gitu. Jadi sisa-sisa PIAPS yang lain, PIAPS itu peta indikasi perhutanan sosial yang belum terbagi melalui teknokratik ini, bisa diserahkan langsung kepada desa, kemudian desa melalui tupoksi pembangunan yang reguler itu diperintahkan untuk bagaimana menata. Desa punya dana desa, juga punya kewenangan desa dan lain-lain. Nah, tapi sampai hari ini kita tidak, bahkan kami nggak tahu apakah konsep paper itu sudah 2 kali ya disusun. Pertama saat 2018 yang lahir dokumennya, teman-teman bisa cari di Google gitu ya, tentang perhutanan sosial terbitan 2018, dan terakhir dalam kapasitas saya sebagai penasehat di kantor staf presiden di awal 2020 kembali kami juga menyusun konsep paper, tidak hanya untuk TS tapi juga untuk RA, dan itu juga sudah dihasilkan kertas kerjanya, polisi rekomendasinya. Kalau teman-teman berminat silakan mungkin kontak Bang Abed Nego ya, karena bukan tentu tidak pantas kalau saya menyerahkan itu. Nah, kami juga tidak tahu apakah jadi artinya sebenarnya singkat kata dari segi pelaksanaan program yang tadi sangat ideal, tadi RAPS tadi itu melihat kebijakan yang sangat teknokratik dan juga menjadi sangat birokratik juga, maka bisa dikatakan tuntut to be true tadi ya, sehingga perlu kita pikirkan cara-cara yang lebih jauh agar kemauan politik tadi menjadi lebih terrealisasi dengan baik.